Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Pamungkas, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah instalasi yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi listrik yang bersih dan efisien. Mari kita jelajahi lebih dalam. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN memungkinkan kita untuk menggunakan kekuatan atom untuk menghasilkan energi terbarukan yang berkualitas tinggi. PLTN menggunakan reaksi nuklir fisi untuk menghasilkan tenaga listrik. Mari kita eksplorasi lebih jauh untuk memahami kompleksitas serta keamanan PLTN. Apa itu pembangkit listrik tenaga nuklir? Pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sebuah sistem yang menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Inti atom yang biasanya uranium dipanaskan hingga menyebabkan reaksi berantai yang menghasilkan panas. Nah, panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap yang akan memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan salah satu sumber energi yang bersifat non-renewable. Namun, keuntungan utama dari pembangkit listrik ini adalah bahwa dia tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar seperti pembangkit listrik fosil. Oleh karena itu, PLTN dianggap sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, pembangkit listrik tenaga nuklir juga memiliki keuntungan dalam hal efisiensi. PLTN mampu menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar dengan menggunakan jumlah bahan bakar yang relatif kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik fosil. Selanjutnya pada slide ini adalah beberapa komponen atau bagian dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Yang pertama, reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah sebagian terpenting dalam PLTN yang menghasilkan panas melalui reaksi nuklir. Dalam reaktor, inti atom bahan bakar seperti uranium dan plutonium mengalami fisi nuklir, melepaskan energi panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap air. Selanjutnya, transmisi listrik. Energi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir dikonversi menjadi listrik yang akan disalurkan ke grid listrik. Setelah proses konversi, listrik yang dihasilkan akan melalui sistem transmisi yang terdiri dari kabel dan saluran listrik untuk mencapai lokasi pengguna akhir. Dan satu lagi adalah control room. Control room adalah pusat kendali PLTN di mana operator memonitor dan mengontrol proses reaktor nuklir. Mereka menggunakan berbagai instrumen dan sistem pemantauan untuk memastikan reaktor beroperasi dengan aman dan efisien. Selanjutnya, bagaimana pembangkit listrik tenaga nuklir bekerja? Secara sederhana, pembangkit listrik tenaga nuklir bekerja dengan menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan panas. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pemisahan isotop hingga pengontrolan reaksi nuklir. Panas yang dihasilkan akan digunakan untuk menghasilkan uap dan akhirnya energi listrik. Selanjutnya, pengertian dan prinsip kerja PLTN. Yang pertama, konversi energi. Reaktor nuklir memproduksi panas melalui reaksi atom yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Proses ini melibatkan penggunaan bahan bakar nuklir seperti uranium atau plutonium yang menghasilkan energi termal yang tinggi. Yang kedua, reaksi rantai nuklir. Reaksi fusi dan fisi nuklir terjadi dalam reaktor nuklir, menghasilkan panas yang memicu reaksi tambahan. Reaksi fisi melibatkan pemecahan inti atom menjadi fragmen yang lebih kecil. Sementara reaksi fusi melibatkan penggabungan inti atom menjadi inti yang lebih besar. Kedua reaksi ini menghasilkan energi yang sangat besar. Yang ketiga, uranium. Uranium adalah elemen penting yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, sebelum digunakan, uranium harus melewati proses pengayaan untuk meningkatkan konsentrasinya. Proses pengayaan ini memastikan bahwa uranium memiliki jumlah isotop uranium-235 yang cukup untuk
menjaga reaksi fisi berkelanjutan. Pada slide selanjutnya ada tahapan pengoperasian PLTN. Yang pertama, perencanaan dan lisensi. Sebelum PLTN dibangun dan dioperasikan, dibutuhkan perencanaan yang cermat dan lisensi yang ketat. Pada tahap ini dilakukan analisis risiko, perencanaan proyek, dan persiapan lokasi pembangunan. Yang kedua, konstruksi dan uji coba. PLTN membutuhkan waktu yang lama untuk dibangun dan diuji coba. Pada tahap ini dilakukan pembangunan fisik PLTN, instalasi peralatan, dan uji coba sistem. Operasi dan pemeliharaan. PLTN memerlukan perawatan dan pengawasan yang ketat untuk menjaga kinerjanya dan mencegah kecelakaan. Pada tahap ini, PLTN mulai dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalannya. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan PLTN. Yang pertama, rendah karbon. PLTN tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan PLTN, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim. Yang kedua, efisien. PLTN menghasilkan energi berkualitas tinggi secara efisien, terutama dalam jumlah besar. Ini memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan energi dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, murah. PLTN merupakan sumber energi murah yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan biaya operasional yang relatif rendah, PLTN dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi biaya energi. Yang keempat, masa depan. PLTN dapat membuka peluang investasi, menciptakan pekerjaan, dan mendorong pengembangan infrastruktur modern. Sebagai sumber energi yang berkelanjutan, PLTN memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan yang semakin meningkat. Ada manfaat atau keuntungan, ada pula kerugian pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama, pembangunan dan pengelolaan PLTN memerlukan biaya besar dan berisiko dapat menimbulkan dampak radiasi dan limbah nuklir. Perlu adanya pengawasan ketat untuk menjaga keselamatan dalam operasi PLTN. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah yang hati-hati dalam penanganan dan pembuangan limbah nuklir agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Dan yang terakhir, adanya risiko kecelakaan nuklir yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Berikutnya ada risiko dan kekhawatiran PLTN. Yang pertama, keamanan. PLTN berpotensi menjadi target serangan teroris dan peretasan komputer, sehingga keamanan sangat penting. Sistem keamanan yang kuat dan perlindungan yang efektif harus diterapkan untuk mencegah akses yang tidak sah dan melindungi PLTN dari ancaman eksternal. Yang kedua, meltdowns. Jika suhu dalam reaktor nuklir terlalu tinggi, bisa terjadi kelumpuhan yang mengakibatkan kebocoran radiasi. Untuk mencegah hal ini, perlu adanya sistem pendingin yang andal dan pengawasan yang ketat terhadap suhu dan tekanan dalam reaktor. Yang ketiga, waste management. PLTN menghasilkan limbah radioaktif yang membutuhkan pengelolaan khusus yang dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Proses pengelolaan limbah harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi standar keselamatan yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada keselamatan radiasi dan lingkungan. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir direncanakan dengan sangat hati-hati untuk memastikan keselamatan radiasi dan melindungi lingkungan. Beberapa langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan adalah sistem pendinginan efektif untuk mengontrol suhu reaktor, pengendalian reaktor yang ketat dan otomatis, pengelolaan limbah nuklir dengan aman dan bertanggung jawab, sistem keselamatan terpadu yang dirancang untuk mengatasi kemungkinan kegagalan sistem dan menyediakan waktu untuk menanggapi dengan benar. Selain itu, inspeksi reguler dan pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem PLTN beroperasi dengan aman dan efektif. Pembangkit listrik nuklir di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN.
sebagai bagian dari diversifikasi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. PLTN diharapkan dapat menyediakan sumber energi listrik yang bersih, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. PLTN di Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Selain itu, penggunaan PLTN dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak terbarukan dan mengurangi emisi karbon, berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Di samping itu ada pengelolaan limbah nuklir. Pengelolaan limbah nuklir menjadi fokus utama dalam membangun PLTN di Indonesia. Dalam menjalankan operasi PLTN, operasional PLTN, perlu dilakukan pengelolaan limbah nuklir yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam mengelola limbah nuklir, termasuk penanganan, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah. Pengelolaan limbah nuklir yang baik akan melibatkan penggunaan teknologi canggih, pemantauan terus-menerus, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional. Pembangunan PLTN di masa depan. 1. Inovasi teknologi. Pengembangan teknologi baru akan menjadi fokus utama dalam pembangunan PLTN di masa depan. Inovasi teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan PLTN, sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang lebih baik dan lebih aman. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, penelitian dan pengembangan dilakukan untuk mengoptimalkan proses fisika nuklir yang terlibat dalam pembangkitan energi. Selain itu, penggunaan material bahan bakar yang lebih efisien dan teknik pendinginan yang lebih canggih juga jadi bagian dari inovasi teknologi dalam PLTN di masa depan. Yang kedua, berkelanjutan energi. Keberlanjutan energi merupakan aspek penting dalam pembangunan PLTN di masa depan. PLTN harus tetap menjadi salah satu sumber energi yang berkelanjutan dalam sistem energi nasional. Untuk mencapai keberlanjutan energi, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas PLTN. Selain itu, diversifikasi energi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas. PLTN di masa depan diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai keberlanjutan energi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pada slide selanjutnya ada keberlanjutan dan masa depan PLTN. Beberapanya ada pengolahan limbah radioaktif. PLTN harus menemukan solusi efektif untuk mengolah limbah radioaktif. Dalam pengembangan reaktor generasi baru, upaya dilakukan untuk mengurangi limbah radioaktif yang dihasilkan. Selain itu, teknologi pengolahan limbah juga terus dikembangkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan risiko kesehatan. Selanjutnya, fusi nuklir. Fusi nuklir merupakan proses penggabungan inti atom yang memiliki potensi sebagai sumber energi tenaga nuklir masa depan. Jika berhasil dikembangkan, fusi nuklir dapat menjadi sumber energi yang lebih aman, bersih, dan berkelanjutan dengan jumlah bahan bakar yang melimpah serta tidak menghasilkan limbah radioaktif jangka panjang. Terakhir, kolaborasi dengan energi terbarukan. PLTN dapat dikombinasikan dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk menciptakan sistem energi terbarukan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Integrasi antara PLTN dan energi terbarukan dapat membantu mengatasi tantangan dalam penyimpanan energi dan meningkatkan ketersediaan energi yang dapat diandalkan. Kesimpulan dan pertanyaan. Pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sumber energi yang kontroversial namun memiliki potensi besar dalam menyediakan energi yang bersih dan berkelanjutan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, PLTN bekerja dengan memanfaatkan reaksi nuklir untuk menghasilkan panas yang kemudian diubah menjadi listrik. PLTN memiliki beberapa keuntungan seperti produksi energi yang lebih besar dan lebih efisien dibandingkan sumber energi lainnya. Namun PLTN juga memiliki beberapa kerugian risiko, seperti potensi bahaya radiasi dan pengelolaan limbah nuklir yang sulit. Di Indonesia, PLTN saat ini sudah di beberapa lokasi, seperti di Bangka Belitung dan Bali. Namun rencana pengembangan PLTN di masa depan masih menjadi topik yang kontroversial dan perlu dibahas dengan hati-hati. Kita perlu memastikan bahwa keselamatan radiasi dan lingkungan dijaga dengan baik, serta pengelolaan limbah nuklir dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin lebih memahami topik ini, jangan ragu untuk bertanya atau mencari informasi lebih lanjut. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.